awal film kita diperlihatkan dengan seorang anak kecil bernama Amran. Terlihat ia sedang bermain dengan teman sebayanya di sebuah kamp pengungsian. Diketahui kalau tempat tinggal mereka baru saja dilanda bencana alam gempa bumi. Tak berselang lama, ibunya Amran yang merupakan seorang perawat meminta izin kepada Amran dan suaminya agar ia bisa pergi untuk menolong para korban gempa bumi. Dengan berat hati, suaminya dan Amran pun mengizinkannya. Dan sesaat setelah ibunya pergi, gempa susulan pun terjadi yang menyebabkan ibunya tewas. 6 tahun pun berlalu. Saat ini Amran telah pindah rumah ke sebuah kota kecil dan mulai masuk ke sekolah tempat barunya. Hal ini dilakukan karena di tempat tinggal lamanya, Amran selalu jadi korban gosip tetangganya yang bermulut pedas. Mereka selalu mengatakan jangan-jangan si Amran ini adalah anak haram jadah karena tak memiliki seorang ibu. Sesampainya di sekolah barunya, ternyata Amran jadi bahan bulian anak-anak di sana. Semua itu karena penampilan Amran yang sangat rapi, berseragam dan memakai sepatu. Sedangkan anak-anak di sana bersekolah dengan memakai pakaian bebas dan pada dekil. Saat Amran sedang dibully, terlihat seorang anak kecil bernama Jo membela Amran. Namun di sini bocil gendut bernama Junaid yang merupakan bos mereka tak menghiraukannya dan terus membuli Amran. Sepulangnya sekolah, si Junaid menulis surat kepada Amran agar Amran mau memberikan contekan PR nanti kepadanya. Namun Amran yang sudah sakit hati nampak mengabaikan permintaan si Junaid. Melihat permintaannya diabaikan oleh Amran, Junaid pun menyuruh si Jo untuk mengawasi dan mengikuti kemanapun Amran pergi. Semenjak saat itu, Jo pun terus mengikuti Amran kemanapun ia pergi. Amran yang terus diikuti oleh Jo awalnya merasa risih. Tapi di sisi lain Amran juga merasa ada yang memperhatikannya. Sampai pada suatu saat Amran pun memulai percakapan dengan Jo. Setelah mengetahui kalau Jo sudah tak memiliki orang tua dan hanya tinggal dengan neneknya, Amran pun merasa tersentuh. Dan semenjak saat itu mereka berdua pun semakin dekat dan akrab. Hampir setiap hari terlihat Amran dan Jo bermain, makan dan bercanda tawa bersama-sama. Sampai di suatu hari Jo dibawa pergi oleh pamannya karena nenek Jo kini sudah meninggal dunia. Di sini Jo pergi tanpa meninggalkan sepatah kata apapun untuk Amran. Karena hal itu Amran pun merasa kehilangan. Amran terus mencari dan menunggu Jo di tempat-tempat yang selalu mereka lalui. Beberapa tahun pun akhirnya berlalu. Terlihat Amran yang sudah beranjak dewasa dan saat ini ia disibukkan dengan kuliahnya. Sedangkan Jo harus putus sekolah karena keterbatasan biaya dan saat ini ia bekerja sebagai kuli pasar dan sesekali membantu pamannya berjualan baju bekas. Karena dirasa sewa tempat di luar kota semakin mahal, pamannya mengajak Jo untuk kembali ke kampung halamannya dan berjualan di pasar di kampungnya saja. Saat Jo di pasar, tiba-tiba ia dikejutkan dengan melihat sosok perempuan cantik yang tak asing baginya dan ia adalah Amran. Di sini Jo sangat ingin sekali menyapa Amran. Namun Jo mengurungkan niatnya karena ia sadar kalau ia hanya seorang kuli pasar yang tidak pantas untuk mendekati Amran. Jo yang sudah menyukai Amran dari kecil hanya bisa mengikuti Amran dari belakang. Saat Amran sedang kuliah, terlihat Jo terus mengikuti Amran dengan raut wajah penuh kebahagiaan. Hingga saat Amran hendak pulang dari kuliahnya, terlihat salah satu dosen terus mendekati Amran hingga membuat Amran merasa tidak nyaman. Jo yang melihat hal itu tidak bisa lagi menahan dirinya untuk bersembunyi. Jo pun langsung melempari dosen itu dengan batu hingga membuat sang dosen kabur ketakutan. Ketika Amran melihat Jo, terlihat Amran masih mengenalinya. Dan dari raut wajahnya terlihat kalau ia juga masih menyukai Jo. Tak berselang lama saat mereka hendak pulang, hujan turun hingga membuat mereka harus berteduh di pinggir toko. Di sini Amran bertanya kemana saja Jo selama ini. Dan kenapa ia menghilang begitu saja. Jo pun menjelaskan kalau ia dibawa pamannya saat neneknya meninggal dunia. Dan ia tak punya kesempatan sama sekali untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Keesokan harinya saat malam minggu terlihat Jo dan Amran yang pergi menonton konser musik. Terlihat di sini mereka saling mencuri pandang satu sama lain. Namun setelah konser itu, Amran tidak menemui Jo lagi. Hal ini dikarenakan Amran ingin menuruti keinginan ayahnya yang ingin fokus untuk melanjutkan kuliah di Amerika. Jo yang mengetahui hal itu membuat ia menguli lebih keras agar ia bisa pergi ke Amerika juga. Teman Jo yang mengetahui keinginan Jo itu menawarkan kepada Jo untuk ikut kerja dengannya karena hasilnya cukup besar. Tak pikir panjang, Jo pun langsung setuju.
Keesokan harinya, ternyata Joe bekerja menjual barang ilegal di sebuah kawasan mafia. Para mafia yang menguasai tempat itu sangat marah karena melihat di tempat kekuasaannya malah ada seseorang yang bertransaksi barang ilegal tanpa meminta izin kepada mereka. Beruntungnya Joe berhasil kabur saat para mafia ingin menangkapnya. Singkat cerita, Joe pun menemui Amran untuk memberikan sebuah hadiah sebelum Amran pergi ke Amerika. Amran awalnya menolak karena tak ingin semua hasil jerih payah Joe selama jadi kuli malah diberikan kepadanya. Joe yang kesal karena pemberiannya ditolak langsung memaksa Amran untuk menerima hadiah itu lalu ia pergi dari sana. Amran yang pada saat itu merasa bersalah langsung mengejarnya dan menggandeng tangan Joe. Saat mereka hendak pulang, tiba-tiba mereka dihadang oleh para mafia yang sebelumnya merasa terganggu oleh Joe karena telah berjualan di wilayahnya. Joe yang merasa khawatir kalau Amran akan terkena pukulan oleh para mafia itu, Joe pun langsung melindungi Amran hingga ia terkena pukulan itu. Namun Joe yang memiliki latar belakang kuli, ia mencoba membalas pukulan mereka lalu segera pergi dari sana bersama Amran. Di sini mereka bersembunyi di sebuah bangunan kosong. Amran yang melihat dahi Joe berdarah langsung mencoba merawat lukanya. Hingga mereka pun terbawa suasana dan terjadi gairah asmara yang berakhir dengan perairan di sebuah ladang milik Amran. Setelah kejadian itu, Amran meminta Joe agar besok datang ke terminal menemui dirinya untuk bertemu ayahnya. Dan Amran akan mengatakan kepada ayahnya kalau ia tidak ingin pergi ke Amerika dan akan memilih hidup di sini bersama Joe. Keesokan harinya terlihat Joe yang sedang bersiap-siap untuk menemui Amran dan ayahnya. Namun Joe merasa minder ketika hendak bertemu ayah Amran. Karena Joe tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada ayahnya. Karena ia juga tak bisa menjanjikan kehidupan yang layak untuk putrinya itu. Temannya yang melihat Joe sangat gelisah mencoba menyemangatinya dan mengatakan kalau cinta itu buta. Di sisi lain terlihat Amran yang gelisah menunggu Joe yang tak kunjung datang. Hingga pada akhirnya yang datang hanya teman Joe dan mengatakan kalau Joe tidak akan datang karena Joe tidak mencintaimu. Amran yang mendengar hal itu ia sangat kaget sekaligus kecewa kepada Joe. Padahal sebelumnya ia sudah memberikan goyangan terbaiknya. Dengan air mata yang membasahi pipi, Amran pun langsung pergi ke Amerika. Terungkap fakta kalau Joe tak menemui Amran bukan karena ia tak mencintainya, melainkan ia didatangi dan ditangkap oleh polisi. Di sini Joe mencoba meminta sedikit waktu kepada polisi itu agar ia bisa menemui Amran dan mengabarinya. Namun polisi tersebut menolak permintaan itu. Joe ditangkap karena dilaporkan oleh para mafia yang sebelumnya berkelahi dengannya. Joe di sini terancam tindak pidana kekerasan dan diancam hukuman selama 3 tahun. Di Amerika, akhirnya Amran melanjutkan kuliahnya. Namun kehidupannya di sana tidak semulus harapan Amran sebelumnya. Bahkan untuk bertahan hidup di sini, Amran harus rela bekerja sebagai tukang cuci piring. Dan saat ketika Amran jatuh sakit hingga harus dirawat, ada seorang pria bernama Michael yang menemani dan melewati suka duka Amran selama di Amerika. Hingga mereka saling nyaman dan memutuskan untuk berpacaran. Di waktu yang sama, Joe yang berada di dalam sel tahanan, ia tidak putus asa dan ini menjadi titik balik darinya. Di dalam sel ini ia banyak membaca buku tentang bahasa Inggris, cara berdagang, dan cara berbisnis. Singkat cerita, setelah bebas dari penjara, Joe ternyata mengejutkan semua orang karena ia kini menjadi salah satu pengusaha yang sangat sukses. Dan sampai saat ini ia masih mengingat Amran, wanita yang selalu ia sayangi. Ia juga mencari informasi tentang Amran namun belum pernah mendapatkannya. Sampai di suatu hari ia memiliki bisnis di Amerika. Saat ia melakukan meeting dengan para klien kerjanya di sana, secara tak sengaja ia menemukan sebuah lukisan yang sangat mirip dengan Amran. Ia pun mencoba bertanya kepada klien kerjanya siapa yang membuat dan menjual lukisan ini. Who is the artist? Hi, of course. We'll check that for you. Thank you. Setelah mendapatkan kontak pelukisnya, Joe pun segera menghampiri alamatnya yang ternyata pelukis itu adalah Michael. 刚买了你的作品，来拜会你的。怎么称呼啊？姓赵，永远。我知道你。 Di sini Michael yang merupakan pacar Amran ternyata sudah mengetahui masa lalu Amran tentang Joe yang sudah mengecewakan Amran di masa lalu. Michael pun terlihat langsung mengusir Joe. Tepat saat Joe berada di luar pintu rumahnya, tiba-tiba Amran datang. Di sini Amran yang memang sudah benar-benar kecewa kepada Joe, ia langsung masuk tanpa menyapanya sama sekali. Singkat cerita, Amran yang bekerja sebagai seorang penerjemah ternyata disewa oleh Joe. Mau tidak mau, Amran pun tak bisa menolaknya karena itu tugas dari perusahaan tempatnya bekerja. 赵老板，出发吧，我只是希望找一个跟你相处的机会。 Di dalam mobil terlihat mereka hanya saling diam dan tak bicara sepatah kata apapun. Sampai akhirnya saat malam hari, Amran tak bisa menahan diri untuk bertanya kenapa kau tak datang ke terminal malam itu.
Di sini Jo menjelaskan kalau waktu dulu ia ditangkap polisi dan tak bisa ke sana. Mendengar hal itu, hati Amran kembali melunak. Dan saat ini ia berada dalam dilema cinta. Di satu sisi ia sangat mencintai Jo, namun di sisi lain ia tak bisa meninggalkan Michael begitu saja. Karena selama masa sulit di Amerika, Michael lah yang selalu menemaninya. Tak mau kalah dengan itu, Jo pun mengatakan kepada Amran kalau selama ini ia tak pernah berhenti mencintainya. Tapi aku hanya berhenti menunjukkannya saja. Memang cinta mereka selalu tepat, hanya saja waktu yang selalu tidak berpihak. Amran yang semakin dilema pun akhirnya mengatakan kepada Jo, mungkin kita memang tidak ditakdirkan bersama. Mendengar hal itu, Jo merasa kecewa, lalu ia mengatakan kalau dirinya sudah bekerja dengan sangat keras sampai ia bisa di titik saat ini. Dan hal itu semua hanya untuk Amran. Di sini Jo mencoba meminta maaf karena semua uangnya ini tidak bisa membeli waktu yang telah berlalu. Jo juga mengatakan kalau ada satu hal yang harus Amran tahu, yaitu Amran tidak akan pernah bahagia jika memilih hidup dengan Michael. Karena Jo tahu kalau Amran masih sangat mencintainya. Mendengar hal itu, Amran pun seketika tersadar dan berlari untuk memeluk Jo. Malam itu diakhiri dengan mereka berdua yang saling melepas rindu dan Jo juga kembali mendapatkan goyangan Amran. Di pagi harinya, secara mengejutkan Michael datang ke rumah Amran. Di sini Michael terkejut karena melihat Jo yang berada di rumah Amran. Michael yang merasa dikhianati langsung bergegas pergi. Ironisnya pada saat itu Michael tertabrak kendaraan hingga ia divonis lumpuh. Amran yang sebelumnya berniat memutuskan Michael kini berada dalam dilema dari baik. Di sini ia merasa harus membalas budi kepada Michael. Karena dulu saat ia berada dalam kondisi sulit, Michael lah yang selalu menemaninya. Dan sekarang saatnya ia untuk menemani Michael melewati masa sulitnya itu. Singkat cerita, Amran pun menemui Jo. Di sini Amran mengatakan kalau kita memang tidak pernah bisa bersama. Perpisahan itu mungkin memang sakit, tapi kalau kita bersama ada hati yang lebih tersakiti. Dan akhirnya Amran pun meninggalkan Jo. Terlihat Jo yang hanya bisa terdiam sambil berteriak di dalam hati. Tuhan, kenapa kau bangun sangat megah perasaan ini? Kalau memang akhirnya aku tidak bisa bersama Amran, dan ini sungguh sangat menyakitkan. Jo mencoba dewasa dan menerima keputusan Amran dengan lapang dada. Beberapa bulan kemudian terlihat keadaan Michael yang mulai membaik. Di sini Michael mengatakan kepada Amran kalau ia dari dulu tahu kalau Amran tidak pernah bahagia bersamanya. Dan dari jauh lubuk hatimu kau sangat mencintai Jo. Sekarang aku mencoba mengikhlaskanmu demi kebahagiaanmu. Michael pun akhirnya pergi meninggalkan Amran. Di sini Amran pun langsung menghubungi Jo dan ketika Jo menerima telepon Amran, gedung yang ditempati oleh Jo tertabrak oleh sebuah pesawat yang membuat Jo tewas saat itu juga. Memang bangke film ini dan film pun tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah apapun yang sudah ditakdirkan untukmu akan menjadi milikmu. Dan apa yang bukan ditakdirkan untukmu sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi milikmu. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga terhibur dengan konten ala kadar